kalau kami nanti menyetujui permintaan dalam bentuk uang, ini jadi temuan baru dong oleh BPK. Kenapa harus bentuk uang? Lanjut Pak, ini saya mewakili warga Balikpapan nih terkait dengan Puskip, ex Puskip. Nah ini ramai kalau di Balikpapan biasanya. Dulu akan mau dibangun supermall. Nah sekarang kelanjutannya seperti apa sih Pak? Ya, pertama di dalam kontraktual supermall itu kan sudah punya IMB. Ya. Proses pembangunannya itu kita sudah evaluasi beberapa kali rapat dengan PT Sinar Balikpapan Development. Hasil dari rapat itu mereka menyatakan bahwa karena kondisi perekonomian mereka jika membangun yang super blok seperti itu rugi. Oke. Padahal dia sudah ada investasi menanamkan di beberapa fisik bangunan. Sudah ada pondasi. Sudah ada pondasi, prosesnya itu ada memindahkan jalur listrik, jalur air di situ semua dikosongkan. Artinya mereka kan sudah punya niat untuk membangun. Itu tadi karena kami melihat situasi properti utamanya karena dulu kalau nggak saya lihat itu ada apartemen yang akan dibangun di situ. Nah apartemen sendiri kan kalau mau bersaing dengan developer lain yang sekarang di Balikpapan itu beberapa tahun terakhir itu di bawah tahun 16, 15, bahkan 14 itu suram sekali. Nggak prospek ya? Tidak prospek lagi. Ya. Nah, kelanjutannya sekarang. Setelah kita evaluasi, kami bersama-sama duduklah. Ini sebetulnya Anda mau lanjut atau mau stop? Ini Bapak bicara dengan investor? Mitra, investor kita. Dan mereka mengatakan ingin lanjut. Tapi lanjutnya itu ada konsep yang tidak seperti supermall blok. Yang diajukan adalah konsepnya adalah seperti bangunan untuk usaha kecil dan menengah. UMKM atau lebih tepatnya kalau di Jakarta kan banyak itu Tamrin City, kemudian ITC seperti itu. Dan ketika kita menyongsong rencana ibu kota negara, masyarakat yang ada di sana tentunya tidak usah susah-susah lagi untuk berdagang, misalnya dari kabupaten yang terdekat, di situ saja ambilnya. Atau bahkan dari produk-produk lokal yang ada di situ sudah ada tempatnya di situ. Jadi konsepnya seperti itu. Lebih ke ini lokal ya? Ya, dan kita akan meneruskan dalam pembahasan. Maksudnya dalam pembahasan? Karena pembahasan ini kan tentu akan merubah beberapa kesepakatan lama. Oh, maksudnya pembahasan dengan investor? Ya, dengan investor. Misalnya tentang sekarang desainnya ini seperti apa. Tentu beda dengan yang sebelumnya. Ketika sudah ada desainnya, kami kan akan berhitung kalau Anda mendesain seperti ini, sumber pemasukannya menjadi berapa. Kalau sumber pemasukan berapa, kita nanti berunding bagi hasilnya bagaimana. Berarti harus diperbaharui. Oke. Nah, kapan itu rencananya Pak dibangun? Sudah ada nggak timelinenya kapan-kapan waktu itu? Nah, terakhir gitu ya, kita lihat bahwa mereka masih dalam membuat rencana anggaran biaya dulu. Investornya ya? Investornya. Kemudian desain itu dalam waktu 2-3 bulan selesai, baru nanti dikelopkan, mengundang kita lagi duduk, gitu kan? Ya sudah, modelnya seperti apa, sesuai prosedurnya, dia harus masuk ke IMB dulu. Nah, berarti ada perubahan desain kan? Desain, ya. Itu kira-kira kapan? Tahun ini atau? Tahun ini, insya Allah. Tahun ini sudah ada. Sudah ada kepastian lah. Kemajuan. Ya, kalau soal kepastian begini, intinya kita belajar dari masa sebelumnya.
Masa sebelumnya itu karena ada kondisi eksternal, kondisi internal. Nah, saya melihat minta kepastian nanti. Jadi sistem yang akan kita tawarkan itu, kalau Anda RAB seperti itu, gedungnya kan kelihatan itu, mau fisiknya mau dibangun berapa lama, katakanlah 2 tahun. Nah, jadi kita nanti minta jaminan pelaksanaan. Jadi MBS meminta ke investor untuk kepastian. Kepastian. Jadi tidak hanya kepastian saja. Kita semacam kalau di dalam perjanjian itu ada klausula kalau one prestasi. Oke, kena berapa gitu ya? Iya, kira-kira kena berapa yang masuk di kita ketika batasan waktu membangun sudah terlampaui, maka bisa nggak kita cairkan? Yang kemarin nggak dapat cas Pak, one prestasi juga? Enggak, kalau kemarin itu dalam sisi pembangunan fisik tidak ada begitu. Tidak ada begitu ya? Tetapi ada kompensasi sewa lahan. Maksudnya sewa lahan itu? Ya karena kan lahan milik MBS sudah diserahkan kepada developer, dia kuasai. Artinya dia bayar ya? Bayar sewanya. Bayar sewa, berapa per ini Pak? Jadi, per tahun lah? Jadi selama 10 tahun itu totalnya adalah 22 miliar. Jadi rata-rata juga ya? Rata-rata setahun 2,2 M. Nah, jadi setahun 2,2 M ya? Ya. Oh, jadi walaupun mangkrak itu tetap menghasilkan? Oh iya. Bagi Pusda ya? Iya dong. Oke. Iya, dan ini kan mohon maaf nih kan harus saya sampaikan. Jadi ini jangan sampai orang di mana-mana cerita itu mangkrak. Secara fisik itu ada pertimbangan, tetapi secara benefit buat Prusda ada juga besar ya. Ya, lumayan 2,2 M. Kalau itu dan sudah saya tanda tangani di zaman saya, gitu kan. Jadi selama 10 tahun tadi itu berapa? 22 M, oke. Lumayan. Nah, nggak diapa-apain. Jadi gitu. Jadi sekarang pemikiran kita jangan stuck di situ saja, tetapi yang pembangunan fisiknya kita lihat perjanjiannya nanti. Oke, jadi main di regulasi ya. Kalau gini Pak, ini kan Balikpapan kan meminta tuh Pak Wali memohon hibah agar itu dihibahkan ke Pemkot Balikpapan untuk nantinya mau dibangun alun-alun, semacam alun-alun atau semacam taman gitu loh. Nah, gimana kira-kira Pak itu atas permohonan itu? Apa MBS juga sudah terima suratnya itu? Enggak, itu kan permohonannya kepada pemerintah kan. Pemerintah ya. Tapi dari pemerintah belum ada tembusan ke MBS. Pemerintah kalau kita buka dasar hukumnya, pemerintah satu acuan, yaitu mengenai aturan pemerintah yang mengatur itu Permendagri tentang pengelolaan barang milik daerah. Nah, di dalam aturannya jelas bahwa di dalam pasal itu dikatakan pilihan pemindah tanganan itu ada yang jual beli, ada yang hibah, ada penyertaan modal. Nah, ini sebetulnya sudah dipilih penyertaan modal. Kok ada hibah lagi gitu? Nah, itu kan apa ya? Nebis and idem apa pada satu objek yang sama. Itu nggak mungkin ada 2 pilihan, bukan multiple choice ini. Iya kan? Itu aturannya begitu ya? Satu objek sama nggak mungkin ada 2 pilihan. Tegas itu mengatur, sehingga kalau kita lihat ke belakang proses pemindah tanganan itu diatur dalam mekanisme harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan itu sudah dapat persetujuan itu. Jadi artinya di dalam mekanisme itu ketika aset yang dibeli oleh negara ini mau dipindah tangankan kepada BUMD harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan. Dari Dewan. Nah, ini kabarnya Pemkot Balikpapan juga sudah menembusi Dewan. Katanya Dewan mau memproses itu juga. Dan Gubernur juga sudah ada statement sih, welcome aja sih, ya silakan terserah Dewan gitu. Nah, itu gimana? Dewan DPR yang mana, provinsi provinsi? Enggak lah, kemarin kami sudah ada ketemu? Sudah ada ketemu, kita sudah memberikan penjelasan bahwa ini kan DPR yang menyetujui. Gitu kan. Tiba-tiba jadi anulir lagi kayak gitu. Ya. Nggak menganulir sih sebetulnya.
untuk menjawab permintaan tadi kan, kadang disebut wali kota. Nah, tentunya wali kota lebih paham dari saya dong, ya kan? Karena IMB-nya yang nerbitin kan dulu Wali kota. wali kota. Jadi kami sudah ada koordinasi juga dengan Komisi 1 ya, DPRD sudah bertemu kami dengan wali kota Terkait masalah itu ya? ya, terkait masalah Hasilnya itu. gimana Pak? Ya, hasilnya ada dua hal. Yang pertama, DPR sangat setuju ketika mau ada investasi di Balikpapan, sangat mendukung. Yang tadi Balikpapan Trade Center tadi mendukung. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ini pergantian kantor lurah dan kantor camat. Oh ya. Nah, dua hal itu. Nah, kita sudah sama-sama paham. Ini ada lagi permintaan penggantian dalam bentuk kompensasi uang. Ya. Kalau kita lihat, memang temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan harus mengganti bentuk natura. Berapa dulu yang dibongkar, luasnya berapa dan sebagainya. Dibangun segitu juga. Dibangun segitu juga, dan kami sudah sampaikan, ya, mitra kita siap membangun. Ya, nanti selesai bangun, kuncinya kita serahkan. Oh, yang kelurahan itu ya Pak ya? Ya, Itu kelurahan sama kecamatan itu kalau tidak salah Pak, Pemkot Balikpapan minta cash. ya, Dan itu secara regulasi boleh. ya harus dipertanyakan yang PPK-nya dong. PPK kan membuat bahwa kapan ini dibangunnya kan, ganti fisiknya. Bahkan dalam perjanjian itu jelas bahwa kita akan membangun sesuai hasil appraisal itu berapa angkanya di situ. Ya, satu itu. Yang kedua, bahwa siapkan dong lahannya. Ya, ketika perjanjian ini 2 tahun, developer ini sudah siap membantu sewa di mana dulu. Tapi sekarang belum ada tembusan soal lahan ya? Misalnya di mana informasi? Kami tidak tahu sekarang lahannya itu harus ya dibicarakan apakah bisa dibangun di tapak bangunan seperti semula, tapi kelihatan terakhir itu kontur tanahnya itu tidak datar. Ya agak gini kan. Iya, jadi apa istilahnya tidak datar itu bisa kayak teras sharing begitu ya prosesnya. Nah, ini akan menyulitkan bagaimana membuat desainnya, berapa dari desain itu, terus nanti anggarannya berapa. Ini akan menyulitkan besaran itu, padahal disepakatinya bentuknya ya seperti itulah, rata begitulah. Oke, jadi opsinya dari MBS kemungkinan ini akan dibangunkan dan diserahkan kepada developer, tapi masih menunggu lahannya di mana dan segala macam. Ya. Itu sudah clear, udah pembahasannya udah clear dengan Pembahasannya dengan Dewan udah clear. Bahkan Dewan sini apa Dewan sana? Dewan Balikpapan. Balikpapan. Oke. Bahkan kami sampaikan kalau kami nanti menyetujui permintaan dalam bentuk uang, ini jadi temuan baru dong oleh BPK. Kenapa harus bentuk uang? Nah, kalau bentuk uang ini kan ya masyarakat bisa berasumsi berbeda lagi gitu loh. Nah, ini yang kita sampaikan. Nah, ternyata sangat disambut oleh Dewan Balikpapan. Ya sudah, kalau gitu kita kapan ini ke dengan bersama-sama pemerintah Balikpapan kota, kita ketemu dengan BPK, bisa nggak ini dikompensir dalam bentuk uang? Gitu. Terus tapi belum ya? Belum. Kalau itu ada proses dan setuju, nah baru nego kita. Iya. Bukan kita nggak mau, tapi jangan melanggar, nabrak aturannya tadi. Ada norma-norma hukumnya kan. Nah, ini yang sering dipersepsikan mangkrak tadi itu. Betul. Padahal enggak. Orang mangkrak itu karena ngelihat wujudnya Pak. Oh ini Iya, semak belukar, setuju. ini mangkrak. Padahal di nilai mangkrak itu ternyata ada di balik itu ada nilai, Sudah ada sudah ada investasinya. Oke, Pak, itu kan dulu kalau seingat saya di bawah Puskip itu ada geolog dulu Pak Sutawijaya kalau tidak saya yang bicara itu, yang dari Chevron dulu, sekarang mungkin sudah nggak di Chevron. Itu dia bercerita bahwa di bawah Puskip itu ada sungai apa kayak daerah ini ya, resapan ya, atau sungai gitu, sehingga itu kalau dibangun rawan ini apa amblas gitu.
Dan memang di daerah situ kalau nggak salah itu ada teman saya di situ, airnya juga panas sih. Jadi kayak semacam ada air tanah itu. Dan kalau mandi di daerah situ sekali itu Pak, itu airnya hangat. Itu air hangat di situ, daerah situ. Mungkin bisa cross check Bapak di daerah Puskip sebelah belakang itu airnya hangat. Nah, apakah sudah ada kajian sampai situ Kak Pak? Mungkin dari MBS atau dari mana? Investor tadi untuk bagaimana pola pembangunan di wilayah seperti itu. Kami juga tanyakan hal yang sama ya. Mereka sudah ada studinya. Oke. Ya. Oleh sebab itu dalam tiang panjang itu strukturnya mereka membuat sedemikian rupa. Ya, untuk daya dukungnya. Ya, secara teknis saya tidak terlalu paham soal itu, tetapi logika kami, ya kalau memang itu beton ada kekuatan misalnya 5 ton per lantai berapa harus itu, ya itu yang harus ditempuh. Jadi ketika membangun dengan beban yang bertingkat-tingkat dan sebagainya, berarti risikonya cukup besar. Nah sekarang ketika kami melihat di samping pertimbangan bisnis, pertimbangan teknisnya itu menjadi sebuah critical path buat mereka. Mereka harus ada kepastian bagaimana metodenya, bagaimana memperkuatnya, sehingga apapun upper construction yang di sana itu tidak membahayakan. Gitu. Tapi berarti mereka sudah punya kajian lah intinya ya? Ada. Sudah ada ya? Ada kajian.